warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah tafsir tentang khitobatul Quran. Khitobat adalah jamak dari kata khitob yang berarti penyampaian. Kata ini seakar dengan kata khutbah yang berarti penyampaian atau pidato yang biasanya digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat penting kepada sasaran tertentu. Wahyu-wahyu Allah dalam Al-Quran yang disampaikan untuk umat manusia dinamai khitob atau khitobat karena apa dan bagaimanapun bentuk penyampaian Allah adalah hal yang penting. Setiap khitob atau percakapan memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan, seperti adanya pembicara, mitra bicara, tempat, waktu dan kondisi, serta bentuk susunan dan cara mengekspresikan tujuan pembicaraan dapat mempengaruhi seseorang dalam menetapkan makna dan mengambil kesimpulan pesan. Siapa yang menyampaikan suatu perintah atau informasi kepada kita akan mempengaruhi sikap kita terhadap kandungan perintah atau informasi tersebut. Pembicara yang kita takuti, kagumi, atau percayai berbeda dengan pembicara yang kita nilai berbohong. Susunan kata-kata pun sangat berperan. Susunan kata-kata yang mengandung sumpah atau redaksi pengukuhan berbeda dengan penyampaian tanpa pengukuhan, seperti pujian, celaan, hardikan, dan sebagainya. Semuanya bisa memberikan kesan atau dampak. Disinilah lahir bahasan tentang khitobatul Quran. Khitob adalah aneka percakapan yang ditujukan oleh pembicara kepada sasaran pembicaraan, baik sasaran itu berada di sekitar pembicara maupun tidak. Adapun setiap percakapan memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama ialah mukhotib. Mukhotib adalah penyampai informasi atau pembicara. Ayat-ayat Al-Quran adalah kalam Allah dan dialah pembicaranya. Namun harus digarisbawahi bahwa kalam siapapun termasuk kalam Allah dapat menjadi ucapan si pengucap sekaligus pemiliknya dan dapat juga menjadi ucapan si pengucap tetapi bukan dia pemiliknya. Ucapan si pengucap dan sekaligus pemiliknya dapat merupakan pesan atau informasi seperti perintah Allah untuk melaksanakan sholat, dan dapat juga merupakan pengajaran untuk diucapkan. Surah Al-Fatihah contohnya. Surah Al-Fatihah adalah firman Allah sekaligus pemiliknya, tetapi di sana Allah mengajarkan kita untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Karena itu, jangan dipahami bahwa ada Tuhan yang disembah Allah dengan dalih firman Allah surah Al-Fatihah ayat 5. Khitab di sini adalah salah satu bentuk pengajaran Allah kepada kita agar kita mengucapkan kalimat tersebut paling tidak di dalam sholat. Kemudian, ucapan si pengucap, tetapi bukan dia pemiliknya, boleh jadi dia hanya sekedar menyampaikan saja, tetapi bukan dia pemiliknya. Seperti firman Allah surah At-Takwir ayat 19. Yang dimaksud dengan ucapan di sini adalah penyampaian, yakni malaikat Jibril yang hanya menyampaikan Al-Quran, tetapi bukan dia pemiliknya. Adapun unsur percakapan yang kedua ialah mukhotob. Mukhotob adalah mitra bicara. Mitra bicara dapat bermacam-macam, baik hadir maupun tidak. Ada mukhotob yang tertuju kepada semua manusia tanpa kecuali.
Ada juga yang hanya kepada orang-orang yang beriman, dan ada juga kepada manusia dalam kedudukannya sebagai suku seperti Bani Israel, atau penganut agama seperti ahli kitab, gender, dan lain-lain. Dalam konteks ini, para pakar Al-Quran menemukan bahwa ada beberapa khitab Al-Quran, yakni yang pertama, menggunakan redaksi yang bersifat umum dan yang dimaksud juga umum, seperti firman Allah surah Ar-Rum ayat 40. Kata kamu dalam ayat ini bersifat umum, yakni ditujukan kepada manusia, dan maksudnya juga bersifat umum, yakni semua manusia. Yang kedua, menggunakan redaksi yang bersifat khusus dan yang dimaksud juga khusus, seperti firman Allah surah Al-Maidah ayat 67. Kata Rasul dalam ayat ini bersifat khusus dan yang dimaksud juga bersifat khusus, yakni ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menggunakan redaksi yang bersifat umum tetapi yang dimaksud bersifat khusus, seperti firman Allah surah Al-Hajj ayat 1. Kalimat seluruh manusia dalam ayat ini bersifat umum, tetapi maksudnya bersifat khusus, karena anak-anak dan orang gila walaupun dari segi bahasa termasuk dalam pengertian An-Nas, namun mereka tidak termasuk yang diperintahkan untuk bertakwa karena mereka dalam statusnya itu tidak dibebani tugas keagamaan. Dan yang terakhir, menggunakan redaksi yang bersifat khusus tetapi yang dimaksud bersifat umum, seperti firman Allah surah At-Talaq ayat 1. Kata Nabi dalam ayat ini bersifat khusus, tetapi maksudnya bersifat umum, yakni ditunjukkan kepada seluruh manusia. Adapun unsur percakapan yang ketiga ialah khitab. Khitab adalah isi pembicaraan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kandungan khitab Allah merupakan tujuan pokok kehadiran Al-Quran, yaitu meluruskan dan memantapkan akidah yang benar, tuntunan tentang cara berinteraksi antara manusia dengan Allah dalam segala aspek kehidupan, dan menghiasi kehidupan pribadi dengan budi pekerti yang luhur. Dalam konteks khitab, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, di antaranya, pertama, tidak semua persoalan disinggung oleh Allah dalam kalamnya. Kedua, kandungan khitab atau informasi Al-Quran keseluruhannya adalah benar. Ketiga, dalam konteks uraian Al-Quran tentang manusia, baik ajakan atau ancamannya, ditemukan bahwa Allah satu kali berbicara tentang manusia secara keseluruhan. Di kali yang lain, Allah berbicara tentang gendernya. Di kali yang lain lagi, Allah berbicara tentang suku bangsa seperti kaum Nuh dan lain-lain, dan tokoh-tokoh tertentu. Dan yang keempat, dalam konteks uraian Al-Quran menyangkut hukum, bisa jadi ditemukan kemuskilan dalam menentukan apakah wajib atau sunnah, mubah atau makruh, atau haram. Rumus dasar dalam hal ketetapan hukum ini adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari sini dapat dipahami bahwa perintah Allah mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, sedangkan larangannya menghindarkan manusia dari keburukan. Peringkat-peringkat kemaslahatan dan keburukan inilah yang melahirkan ketetapan hukum yang berkisar pada 5 hukum, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Sehingga semakin tinggi kebutuhan, semakin ditekankan keharusannya. Semakin rendah, maka semakin rendah pula keharusannya. Demikian juga sebaliknya menyangkut larangan, baik haram maupun makruh, dan yang netral itulah yang menjadi mubah. Dari sini dapat dimengerti rumus yang menyatakan aina ma takunul maslahatu fa thamma syar'ullah.
Di mana terdapat kemaslahatan, di sana ada perintah agama, dan di mana ada kemudaratan, di sana ada larangan agama. Demikianlah pembahasan mengenai khitabatul Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.